Relasi asosiasi. Mengapa relasi bisa muncul? Karena pada objek-objek di dunia nyata pada umumnya dia akan berelasi dengan objek yang lainnya. Sehingga pada kelas yang merupakan blueprint dari objek tersebut kemungkinan juga akan memiliki relasi antar satu kelas dengan kelas yang lainnya. Kelas A dan kelas B dikatakan berasosiasi jika objek dari kelas A mengirim pesan ke objek dari kelas B. Jadi mengirim pesan, message, dalam konteks berorientasi objek, ini adalah memanggil suatu metode atau metode invocation. Jika kelas A memanggil metode pada kelas B, maka dia berasosiasi dengan kelas tersebut. Kemudian, jika objek dari kelas A membuat instance dari objek kelas B. Dengan kata lain, jika kelas A, objek dari kelas A memanggil konstruktor dari kelas B ya. Itu salah satu contohnya. Jadi intinya adalah jika kelas A, objek dari kelas A meng-create instance dari kelas B. Yang ketiga, jika objek dari kelas A menerima message atau pesan yang di dalamnya berisi argumen yang merupakan instance dari B. Jadi suatu metode misalnya, jadi kelas A memiliki metode di mana metode tersebut parameternya berisi instance dari kelas B. Maka dia dikatakan berasosiasi dengan kelas B. Di mana di sini dia akan menggunakan use argumen ya. Kemudian jika objek dari kelas A memiliki atribut dengan tipe B atau collection dari tipe B. Untuk asosiasi jenis seperti ini, jika dia berada pada atribut, maka dia termasuk asosiasi yang istimewa atau spesial yang disebut dengan agregasi atau komposisi. Ini jika dia mengarah pada atribut. Sekarang kita lihat agregasi dan komposisi. Ini adalah konsep yang mirip namun berbeda. Agregasi dia merepresentasikan part whole atau part of relationship. Agregasi dapat terjadi ketika suatu kelas itu adalah berupa collection atau kontainer dari kelas-kelas yang lainnya. Namun, kelas yang dia muat atau dia contain, dia tidak memiliki strong life cycle dependency. Jadi, life cycle pada elemen dari collection tersebut atau kontainer tersebut tidak dipengaruhi oleh life cycle kelas yang membungkusnya. Sedangkan composition ini adalah bentuk spesifik dari agregasi. Pada umumnya dia memiliki strong life cycle dependency ya, antara instance dari kelas-kelas yang berada pada kontainer. Jadi perbedaannya adalah
ada life cycle dependency. Jika composition, katakanlah di sini kita memiliki kelas container ya. Kemudian ada isinya, misalkan seperti ini. Ini adalah collection-nya. Jika container ini kita destroy dan isinya juga ikut terhapus, terdestroy life cycle-nya, maka dia adalah composition. Sedangkan jika agregasi, ini adalah kontainernya, kemudian ini adalah kelas-kelas yang diagregasi. Jika kelas kontainer itu dia didestroy, maka yang terdestroy hanya kontainernya saja. Sedangkan objek-objek yang ada di dalamnya, dia tetap hidup atau tetap berjalan pada memori. Ini adalah agregasi. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaan antara agregasi dengan komposisi. Namun secara konsep hampir sama, mereka merepresentasikan part whole atau part of relationship. Yang membedakan adalah pada life cycle. Composition dia strong, sedangkan aggregation dia tidak strong ya, do not have strong life cycle untuk yang aggregation.